Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, ketemu lagi di channel Ridwan Nurman. Dan pagi ini adalah hari yang spesial teman-teman. Karena kenapa? Karena bus Epastar mengeluarkan 4 unit armada terbarunya khusus untuk trayek Jakarta Ranah Minang teman-teman. Ini spesial banget. Lagi-lagi Epastar selalu memberikan gebrakan-gebrakan luar biasa. Setelah sebelumnya 6 unit ya untuk trayek Jakarta Sumbar, sekarang ditambah lagi 4 unit lagi untuk trayek Jakarta Sumbar. Kira-kira seperti apa tampilan armada terbarunya dari bus Epastar ini? Nah, ini dia teman-teman, keluarga baru dari bus Epastar ya. Epastar itu salah satu perusahaan otobus di bawah naungan PT Eka Permata Agung ya, yang berdomisili di Palembang ya, di kota Palembang. Dan seperti tadi yang saya bilang, bus Epastar telah mengeluarkan lagi 4 unit armada terbaru, sasis baru, bodi baru, semuanya baru. Ini baru banget keluar dari karoseri Tentrem teman-teman, karoseri Tentrem Malang ya. Ini baru banget tiba ya. Tadi kemarin berangkat dari Malang dan sekarang sudah tiba pagi hari di salah satu SPBU di Rawa Panjang untuk perpal di sini untuk sementara ya. Sebelum nanti akan berangkat menuju Palembang untuk proses kir teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya. Sama seperti 6 unit sebelumnya ya, yang di depan saya ini memiliki sasis Mercedes-Benz 1626 R suspensi teman-teman. Nah, ini armada spesial untuk melayani penumpang-penumpang yang ingin ke Ranah Minang ya. Jadi sekarang enak ya, karena armadanya udah 10, jadi bisa melayani sampai Lubuk Basung hingga ke Payakumbuh. Jadi nanti ke teman-teman ke Lubuk Basung atau ke Payakumbuh udah nggak pakai transit lagi teman-teman ya. Jadi Epastar ini yang sebelumnya memberangkatkan 1 unit sehari Jakarta Sumbar, sekarang bisa berangkat 2-3 unit per hari teman-teman. Luar biasa. Jadi teman-teman Ranah Minang yang suka kehabisan tiket Epastar sekarang nggak perlu khawatir, karena Epastar sudah menambah armadanya lagi teman-teman. Nah, sekarang kita lihat aja ya, sedikit-sedikit aja mungkin untuk review total teman-teman udah pasti tahu ya, untuk bus dengan bodi Tentrem Avante H7 ya. Dan yang uniknya dari armada Epastar ini, julukannya ya, atau istilahnya nickname lah,
itu semuanya adalah istilah-istilah Sumatera Barat ya. Nah, seperti di depan saya ini E-Pastar dengan gelar Koto Pariangan. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua itu di sana, tuh di sebelah sana itu namanya adalah Bukit Langkisau. Nah, saya ke depan nih. Nah, ini julukannya adalah Bukit Langkisau. Tuh. Jadi ada 4 unit di Bekasi ini, di area parkir Rawa Panjang ada 4 unit E-Pastar yang baru saja rilis ya. Nah, ini Bukit Langkisau. Terus di sana juga ada lagi itu 2 lagi ya, 1 2. Nah, yang sebelah kanan tuh julukannya adalah Ngarai Sianok ya. Nah, yang di sana lagi ada juga tuh julukannya tuh ya. Tetap dengan istilah-istilah ranah Minang. Nah, sekarang kita lihat aja yang di situ ya. Kebetulan di posisinya juga enak kita untuk lihat-lihat armada dari bus E-Pastar. Benar-benar luar biasa E-Pastar ini teman-teman ya. Selalu ramai penumpang, baik yang Jakarta Padang, Jakarta Palembang. Apalagi yang Jakarta Palembangnya sudah memberangkatkan 2 unit sehari, luar biasa. Nah, untuk tracknya sendiri ya, E-Pastar ini melayani Bandung, Jabodetabek, Sumatera Barat via lintas timur. Jadi Jambi lewat ya, Muarabungo, Darmasraya, Sijunjung, Sawalunto, Solok ya, Padang Panjang, Padang, Pariaman, Lububasung. Terus yang kalau ke atasnya lagi ada Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar ya. Dan harga tiketnya juga murah meriah loh E-Pastar ini teman-teman ya. Salah satu yang tarifnya paling murah. Karena kenapa? Karena tarifnya hanya 500.000, itu udah teman-teman udah menikmati fasilitas seat leg rest. Wah, jadi salah satu seat yang lagi ngehits di Ranah Minang, yang benar-benar orang tuh pada nyari tuh ke Sumbar maunya leg rest sekarang nih ya. Jadi semua bis Sumbar ini rata-rata udah leg rest semua, dan E-Pastar mengikuti itu teman-teman ya. Jadi seluruh bus E-Pastar Jakarta Sumbar itu semuanya leg rest. Nah, di depan saya ini juga leg rest nih ya, seperti 6 unit sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat bagian dalam. Ya. Nah, untuk pintunya ini masih belum geser ya. Pembukanya nih. Tuh. Justru lebih enak ini ya, tapi kalau di kapal agak-agak susah ya. Kalau di kapal enakan yang geser ke belakang. Kalau ini kayaknya terlalu ngambil tempat, tapi nggak apa-apa lah. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam bagian ruang kemudi ya. Berbeda dengan 6 unit yang sebelumnya. 6 unit sebelumnya ini dashboardnya warnanya hitam ya. Nah, kalau 4 unit yang terbarunya ini dashboardnya berwarna coklat muda, coklat tua ya. Nah, dan tidak lupa ada 2 bangku CC nih. Jadi kalau seandainya di pintu di ruangan penumpang penuh, biasanya kebagian untuk CC-nya nih. Tapi kalau saya sih senang duduk di CC, dan CC-nya ini duduknya pendek ya, jaraknya pendek sama lantai. Jadi enak, napak ya. Nih, sekarang saya coba ya. Nah, tuh enak nih di sini nih. Ini pandangan ke depannya nih. Tuh. Ini pandangan ke depan untuk bodi karoseri tentram ya. Nih seperti ini. Ada 2 kaca atas dan kaca bawah double glass. Tapi yang kaca atas ini warnanya agak gelap ya, biar tidak kena secara langsung sinar matahari. Tuh. Dan dashboardnya benar-benar mewah banget kalau karoseri tentram ini ya. Dan ini dia nih ruang kemudinya ya. Mantap.
Ya seperti inilah teman-teman untuk tampilan dashboard bus Epastar, ruang kemudinya ya. Ada mikrofon. Di situ ada AC, ada speaker. Cuman kalau untuk Jakarta Palembang ya, itu nggak ada speakernya teman-teman ya. Tapi kalau yang unit Padang ada speakernya nih. Mantap. Jadi benar-benar perjalanannya full musik. Nah untuk pintu sekatnya ini ya, untuk memisahkan antara ruang penumpang dengan ruang pengemudi ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin nyaman, tingkat kenyamanannya tinggi ya, ingin merasa nyaman dan tidak kena orang merokok ya, karena untuk Epastar sendiri ruang merokoknya ada di depan ya. Nah, jadi disekat nih. Jadi kalau udah disekat ini di dalam tuh merasa bising, nggak terlalu bising ya. Jadi nggak berisik. Nah untuk pintunya nih, pintunya masih lipat dua gini ya. Mantap sih. Nah ini dia leg rest ya, leg rest tuh 32 seat leg rest yang ditawarkan Epastar untuk penumpang-penumpang Rana Minang ya. Dan seatnya lebar loh ya, tuh lebar banget, mantap. Leg rest saya coba nih ya, saya coba di sini nih, tuh masih diplastikin, ini masih bawa karoseri teman-teman. Oh ya mantap, masih bawa karoseri, plastiknya pun juga masih, kursinya pun juga masih diplastikin. Nah untuk tempat naruh barang terbuka gini ya, nggak tertutup teman-teman. Tuh ini speakernya dan lain-lain tuh. Kalau menurut saya seperti ini bisa naruh barang lebih banyak ya, kalau nggak pakai ditutup gitu, jadi langsung masukin. Kita ke belakang lagi teman-teman. Leg rest 32 seat tuh. Jadi seperti ini yang fasilitas yang ditawarkan oleh Epastar. Dan di belakang ini toilet ya. Nih seperti ini toiletnya, kita buka. Toiletnya adalah toilet duduk ya teman-teman. Kita tutup lagi. Seperti ini. Oke. Sudah ada gambaran ya unit terbarunya Epastar tuh. Untuk seatnya sendiri adalah rimba kencana ya teman-teman, rimba kencana. Ya udah tau lah kualitasnya rimba kencana seperti apa nih. Di belakang seperti ini. Tuh ruang tidur supir kecil banget. Nah ini pertama kalinya ya kita review armada terbarunya Epastar ini, mantap. Dan sekatnya sederhana banget ya, cuma dikasih kaca kotak. Dan berbeda dengan 6 unit yang sebelumnya. Kalau 6 unit sebelumnya itu lebih cenderung warna hitam ya, kalau ini warnanya krem. Dan ini hordengnya pun juga warnanya krem. Kalau yang unit-unit Epa sebelumnya warnanya hitam ya. Tidak lupa ya, di fasilitas televisi juga ada di belakang dan di depan sana ya teman-teman. Dan di ujung sini ada tulisan tentrem gede banget nih. Nah itu dia ya tampilan dari bus barunya Epastar yang setelah launching 4 unit ya. Sebelumnya ada 6 unit tambah lagi 4 unit, jadi total armada bus Epastar untuk Jakarta Padang itu adalah 10 unit. Silahkan teman-teman cobain aja bus Epastar ini. Agennya ada di Bandung, ada di Sadang, ada di Klari, ada di Cikarang, ada di Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi Timur,
Terus mana lagi? Pulau Gebang, Kampung Rambutan, Pondok Pinang, Kalideres, Poris, Kreo, Lampung. Nah, pokoknya Jabodetabek, Bandung ada semua, dan terbaru lagi Depok ya. Dan Bogor akan segera menyusul. Oke, mantap Epastar, luar biasa. Nah, agak ada perbedaan juga untuk unit-unit yang sebelumnya ini. Nah, di sini ada tulisan Payakumbuh Jakarta Bandung Tasik. Ya, kalau yang 6 unit itu Lubuk Basung. Lubuk Basung Jakarta Bandung Tasik. Nah, kalau ini Payakumbuh Jakarta Bandung Tasik via tol Trans Sumatera. Nah, mantap. Jadi bisa ke Lubuk Basung, bisa ke Payakumbuh. Keren. Mantap, Pak. Nah, di depan situ ada bus Epastar yang akan ke Rana Minang ya. Nah, ini akan giliran jatah hari ini menuju Rana Minang. Oh. Diisi solar dulu di sini ya. Jadi di sini ada 6 unit ya. 1 unit Palembang, 5 unit Rana Minang ya. Ini akan berangkat menuju Rana Minang. Dan nanti yang Palembang biasanya berangkat agak siangan, jam 1 siang dari Bekasi teman-teman. Untuk tarif tiketnya Jakarta Palembang itu Rp300.000 ya. Untuk Jakarta Padang Rp500.000, murah meriah. Nah, yang baju oranye itu bos Epastar, Pak Taufik namanya. Ya, ini dia unit Epastar yang akan berangkat ke Rana Minang. Jadi semua bus Epastar berangkat dari Bekasi Rawapanjang ya. Ini akan berangkat nih. Ini 32 seat leg rest. Jadi yang sebelumnya ini unit 111, sekarang udah nggak ada lagi ya. Untuk Jakarta Sumbar 111. Sekarang semuanya adalah seat 22 leg rest 32 seat. Unit barunya ada 1, 2, 3, 4 belakang sana ya. Total ada 4 unit baru. Dari seluruhnya 10 unit. Mantap. Nah, ini dia masuk 1 unit bus Epastar yang dari Bandung ya. Jadi di Bandung ditransit menggunakan bus Bare Solok. Nanti akan dipindahkan ke Epastar yang di tengah nih, yang berangkat hari ini menuju Rana Minang. Ya, jadi Epastar itu menjual melayani penjualan tiket hingga Bandung ya. Jadi nanti, tapi untuk teman-teman yang dari Bandung ke Padang, Sumbar, nanti ditransit di Bekasi ya. Di Bekasi ini memang tempat pemberhentiannya bus Epastar ya. Ini unit barunya. Ini yang berangkat hari ini. Dan bus Bare Solok bertugas piket kali ini teman-teman. Ya, langsung berangkat menuju Rana Minang. Epastar. Ini gelarnya belum ditempel ini. Semoga selamat sampai tujuan ya. Setelah ini akan ke Terminal Bekasi, Bekasi Timur, Kampung Rambutan, Pondok Pinang, Poris ya. Saya udah mencoba bus Epastar, benar-benar nyaman banget dan cepat pastinya. Oke. Ya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan info hari ini full seat ya. Mantap.